Muhammad Nasir Matang atau Maulidul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Guru-guru kami jamaah salat maghrib Majelis Pengajian Masjid Jami yang mulia, tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla seraya menyampaikan selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah, kita lanjut kembali pengajian kita dalam rutinitas kajian tafsir Khazen. Masih kita lanjut membahas surah Al-Hasyr ayat ke-21 dan seterusnya, tafsir jilid yang keempat, halaman 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu sudah kita bahas bersama bahwa sekiranya gunung itu diberi amanah oleh Allah, artinya untuk menjadi khalifah, untuk menerima titah ibadah pada Allah. Kata Allah, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Kamu akan melihat gunung itu hancur, betapa mereka itu, gunung-gunung itu takut pada Allah. Saking begitu dia merasa tidak sanggup mengemban amanah itu. Maka wajar kalau orang diberi amanah, bumkot-kot becut, bumerim kot-kot. Jadi, maitnya panai nak saya kan amanah, panai kot-kot. Kom si kameng aju. Seharusnya bumkot-kot becut, apa kom kot-kot tak aju amanah tanya gelung. Jadi gunung dikelim kot-kot. Bahkan berkali Allah, sekiranya ia diterima amanah itu, khasyi'ah, mutasaddi'ah, ancu, tepiru saja. Baik, wasafahu biqusawatil qalbi fahuwa ghafilun amma yatadhammanuhul Qur'an minal mawa'idi wal amsali wal wa'idi. Kenapa gunung itu bisa hancur sekiranya menerima amanah Allah? Karena gunung itu merasa khawatir, lalai terhadap apa yang terkandung di dalam Al-Quran, minal mawa'idhi, nasihat-nasihat dalam Al-Quran, takutnya tidak bisa dijalankan. Wal amsali, perintah-perintah, seruan-seruan di dalam Al-Quran, dikhawatirkan tidak sanggup ia laksanakan. Wal wa'idi, ancaman-ancaman yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, khawatir akan ia langgar, khawatir akan dia tidak peduli. Wa tamyizil haqqi minal batili, karena dalam Al-Quran itu ada perbedaan, kontradiktif antara yang hak, yang benar dengan yang salah, yang batil. Wal wajibi, dalam Al-Quran itu mengandung perintah yang sifatnya wajib, mesti dilakukan. Mimma la yajibu bi ahsana bayanin wa awdaha burhanin wa man wafaqa ala hadha wa fahahu aujaba lahul khusyu' wal khasyah. Karena itulah di situ disebutkan, maka wajarlah kalau gunung itu tidak bisa tidur nyenyak, hantengen bersace. Sekiranya gunung itu seperti kita manusia, ya Allah Ta'ala ini jauh amanah keluh pekan hantung ku yang menang kira-kira. Maitanya makin le amanah kau makin mangat mangat taruji hantung tak Jadi demikian ini perumpamaan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sehingga Allah tekankan di bagian akhir ayat, watilkal amsalu nabribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami berikan umpama-umpama kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar kita manusia
itu berfikir, merenungkan, ya, mengintrospeksi bahwa betapa beratnya menanggung, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah gunung Beujaro merasa tidak sanggup dan tidak memikul amanah itu. Sementara manusia menyanggupi, sehingga manusia ya harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi, apa yang terkandung dalam Al-Quran? Minal mawa'idhi. Dalam Al-Quran itu terdapat mau'idhah, nasihat-nasihat yang Allah sampaikan kepada kita. Wal amsal, terdapat sejumlah perintah yang harus kita ikuti. Wal wa'id, terdapat sejumlah ancaman yang harus kita takuti. Wa tamyizil haqqi minal batili, terdapat penjelasan untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Dan Al-Quran mengandung berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Dan Al-Quran mengandung burhan, bukti-bukti, ya, sesuatu yang Allah ceritakan itu. Baik Allah ceritakan tentang kebaikan atau Allah ceritakan tentang keburukan, diiringi dengan bukti-bukti dan kisah-kisah nyata yang sifatnya adalah non-fiktif. Sifatnya itu bukan rekayasa, tapi memang benar adanya. Seperti disampaikan bagaimana kisah Nabiullah Yunus, bagaimana kisah Nabiullah Nuh, bagaimana kisah Nabi Isa dan sebagainya. Itu bukanlah fiktif, bukan rekayasa dan bukan dongeng dan bukan mitos, kon maaf bahasa Aceh. Tapi memang benar itu sesuatu yang terjadi pada saat itu. Karena kita tidak semasa dengan mereka, maka kita tidak bisa menyaksikan. Nabi Nuh pegat kapai. Panen tak danyo, lahir terputus ni danyo. Kapan Nabiullah Nuh? Tapi Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini bicara depan, bicara belakang. Watan dengar dalam urung dikir maulud. Yaitu min khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat walayura asrubauli minhu fi'alani dan sebagainya. Kengalikut deh nekalan. Maksudnya kenyan adalah apa yang terjadi ke depan, masa depan. Nabi yang lahir pada tahun 571, Allah memberikan pengetahuan Nabi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Hari ini kan masa yang akan datang bagi Nabi. Tapi perkataan dunia, Nabi tahu sehingga Nabi menyebutkan akan datang suatu masa begini. Yang masa itu datang. Akan datang suatu masa banyaknya perzinahan, banyaknya pembunuhan, banyaknya pembohongan, penipuan. Kan masa itu datang. Padahal Nabi sudah tahun berapa menyampaikan. Itu artinya Nabi mengetahui futuristik, masa ke depan, visioner, ya, masa yang belum kita rasakan, Nabi sudah tahu. Maka ditemukan dalam hadis itu kalimat atau redaksi yang menunjukkan masa ke depan. Misalnya ada kalimat sayati zamanon, akan datang suatu masa, akan datang suatu waktu misalnya. Kan waktu itu datang apa yang Nabi sampaikan. Kemudian ngan likut deh nekalan. Maksud ngan likut adalah masa lampau, masa silam, tempo dulu. Sebelum Nabi ada, Nabi sudah tahu apa yang ada sebelum Nabi ada. Kapan Nabi lahir diutus ke permukaan bumi? Katakanlah secara Masehi 571 Masehi. Atau pada tahun gajah, belum ada tahun Hijri saat itu. Tapi yang Nabi sampaikan untuk kita adalah sesuatu yang jauh sebelum beliau diutus ke permukaan bumi. Sebelum beliau lahir ke permukaan bumi, itu sudah Nabi sampaikan dalam hadis. Nyan gekeun Nabi gitu publikut jamun. Siapa yang menceritakan tentang Nabiullah Adam ke kita?
Ya Nabi, siapa yang cerita tentang ada peristiwa-peristiwa dahulu kepada kita? Ya Nabi, suatu hari Nabi dengan Syekh Bal'am misalnya. Tuhan Syekh Bal'am. Syekh Bal'am kan masa Bani Israel. Tapi yang cerita bak tanya, so kau nurun jamun cerita, Nabi yang cerita ke tanya. Ini maksudnya likut. Jadi Nabi ke dengan likut, duh nengkalan. Artinya Nabi muka belakang itu masa depan dan masa lampau bagi Nabi itu diberikan pengetahuan, diberikan ilmu, diberikan wawasan. Inilah makna ke dengan likut duh nengkalan. Kemudian dijelaskan dalam ayat ini hadza at-tamsilu at-tambih. Ketika Allah mengatakan sekiranya Al-Quran diberikan kepada gunung, gunung akan hancur lebur. Ini maksudnya adalah Allah ingin menggugah hati kita sebagai manusia, dijadikan sebagai umpamaan, dan ini at-tambih. Sebuah maksudnya adalah Allah ingin menggugah hati kita sebagai manusia, dijadikan sebagai umpamaan, dan ini at-tambih. Sebuah atensi, sebuah peringatan. Hai manusia, nyai kata terima amanah, nyambe macam-macamnya, nyambe tak fikir hana tanggung jawabnya. Gunung mentang kali tabai pai tulak gunung. Nyai kata dah terima, yang itu namanya adalah at-tambih. Atensi ya, peringatan, ya, perhatian. Ala fasadi qulubi haula'il kuffar. Termasuk Allah memperingatkan bagaimana kerasnya hati orang-orang kufar. Wa qasawatuha, dan keruh, batat, tungang, ana dengar tut dan sebagainya. Lihat garis miring penasir. Wa ghaladha taba'ihim. Jadi ini adalah bahagian daripada tambih, peringatan Allah. Kemudian setelah ini disampaikan ayatnya, dan Allah berceritalah tentang siapa dirinya. Jadi yang memperkenalkan Allah kepada kita Allah sendiri. Saya tanya, naturi Allah, daturi Allah, daturi hajah, daturi Allah, harus daturi Allah, sabturi Allah, drawa gebuturi Allah dalam Al-Quran. Maka ada ayat-ayat yang bicara tentang man huwa, siapa dia itu Allah. Allah yang menceritakan, yang memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hamba. Ayat berikut ini adalah bahagian daripada ayat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, alimul ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib. Gaib sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat di mata kita, tidak terdengar di telinga kita, tidak terlintas dalam hati kita. Allah maha tahu itu. Nyawa tu pilih presiden. Bulan 2. Allah kan kagak so menang. Kagak so Allah so menang. Itanya tinggal mengkelok kan. Allah kagak so menang. Itu yang pakai ke dia. Gabu ke dia. Karena hanya ada depu dia. Tapi Allah sudah tahu siapa nanti yang terpilih, siapa yang Allah kehendaki. Yang kau urusan Allah. Tapi secara prosedural, artinya secara sunnatullah, proses ini terus berlangsung. Proses terus berlangsung dilakukan oleh manusia. Karena manusia itu pun tidak tahu dia itu kalah. Bom tu kali yakin bro kita lu apa ni penting ya mau buat lo mai dia mau buat ya. Ya, musuh calon nal hebo. Makan mundur, hai pun dah mundur kada depu siganya menang. Ilo ni kada puganya menang. Pasti lagi nya mandu gotret. Tapi karena Allah tidak memberitahukan kita sesuatu yang belum terjadi ini, maka kita berkompetitiveness secara fair. Fairness artinya secara baik, secara adil, ya, secara prosedural, ya semua baik-baik. Karena hanya ada depu saya yang menang. Nah, oleh karena itu Allah sudah tahu
Siapa yang jadi presiden nanti ke depan ini? Itu alimul ghaibi. Kita tidak tahu. Wasyahadah, dan Allah Maha tahu yang tampak. Yakni annahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala a'lamu bima ghaba anil ibad. Maha mengetahui yang gaib dari hambanya. Kita belum melihat, tidak tahu. Belum mendengar, tidak tahu. Belum terfikirkan, tidak tahu. Allah Maha tahu. Mimma la yu'ayinuhu, apa yang kita sendiri tidak menyaksikannya. Maka nak nurun tanya, kan tengah kibai le, buang. Tengah dah kalian, tengah tak keadaan, tengah baru je tak jawab. Enah je tak jawab bila. Yang aku tengah tak keadaan, tak kibai li kun li keadaan. Keadaan kun, kan tanya yan. Jadi no keadaannya je begah apa? Nyan so begah, keadaan begah. Maka kalau orang, kah tak begah le, tak keadaan le. Tengah tak kan, kibai li kun li keadaan. Berarti keadaannya je begah apa? Tanya hana apa yang terjadi besok. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita ini besok meninggal dunia. Ada yang tengah pengumuman subuh. Ada Tapi yang jelas orang meninggal. Karena setiap saat itu ada orang meninggal. Allah kehendaki. Kita yang tidak tahu. Baik. Kemudian wa alima ma syahidu wa ma alimuhu wa qila istawa fi ilmihi ta'ala as-sirru wal alaniyah. Juga makna lain daripada alimul ghaibi wa syahadah, maksudnya adalah istawa fi ilmihi. Allah istawa di dalam ilmunya. Apa makna istawa? Menguasai. Allah berkuasa dengan ilmunya ala sirri, terhadap yang rahasia. Tanya hana ada depu rahasia, ba Allah hana rahasia. Karena depu mendum. Wa alaniyah, apalagi yang tampak. Kita hanya tahu apa yang sudah terjadi. Yang pikir pelumah apa tanya. Yang belum kita tidak tahu. Wal maujudu wal ma'dum, dan Allah Maha tahu yang sudah Allah buat, dan Allah Maha tahu juga yang ma'dum, yang belum ada di hadapan kita. Dan belum Allah ciptakan, itu sudah Allah tahu. Maka kan Adam, ya, sesuatu yang belum ada itu Allah sudah tahu. Waqila, ada juga ulama tafsir yang memberikan makna alimul ghaibi wa syahadah, yaitu Allah Maha tahu tentang di dunia ini dan tentang di akhirat nanti. Allah sudah tahu siapa hambanya yang akan dimasukkan dalam surga. Allah sudah Maha tahu siapa hambanya yang akan dicerulob dalam neraka. Nyulang neraka hanya tak kena pertama hanya cocok. Dicerulob yang mana cocok. Jadi itu Allah yang Maha tahu. Kalau diberikan makna alimul ghaibi wa syahadah dalam makna ini, jadi le makna. Nah yang bermakna Allah geteput tentang di dunia dan di akhirat. Allah geteput tentang yang tersembunyi dan yang tampak. Jadi pokoknya Allah Maha tahulah. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi penyayang. Apakah ada beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari perspektif tauhid, dari kacamata ilmu tauhid? Kita lihat. Ismani, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Sudah ada dua ismani, artinya dua-duanya adalah nama Allah. Di mana diambil kalimat ini? Istaqaquhuma, kalimat mustaq. Ini dalam istilah nahwu ya, mustaq. Itu diambil dari akar kata ar-rahmah, kasih sayang. Wahuma, dan keduanya maksudnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu dua nama Allah, bukan dua Allah. Karena dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbilang-bilang nama. Artinya banyaknya nama, bukan banyaknya yang punya nama. Yang punya nama, ya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah yang satu itu banyak nama, bukan banyak yang punya nama. Lunan ke Allah.
sabuh nan Allah dragubo. Ar-Rahman sabuh dragubo. Ar-Rahim sabuh dragubo. Al-Malik sabuh nan dragalah dragubo. Jadi yang buh nan Allah Allah. Ni tanya yang buh nan dra tu urang si tu atau nek atau nasi ya buh nan bat tungku. Ya buh nan bat tungku. Tungku nebuh si anan nan leung. Punya buh nan bat leung. Kon mangai turut dra ne. Nasi la dur laganyan. Rupanya watai raya jih po tungku. Berarti nasi harasi kan. Ya jadi kena pegah, kita bukan diri kita yang memberi nama. Sementara Allah karena lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Maka yang memberi nama Allah, ya Allah sendiri. Karena Allah tidak bergantung dengan apapun. Jadi maknanya adalah Dzur-Rahmah. Maknanya yang punya kasih sayang. Apa yang disebut dengan rahmatullah? Tanya tadi nak kun, mudah-mudahannya je ke rahmat Allah. Berang kapui ke dia tetap dia tapuanya bujik ke rahmat. Urusan banjir, pun ada kun, mudah-mudahan banjirnya je ke rahmat. Walaupun urang kabeh bulu karpet, je ke rahmat. Mandum bujik ke rahmat tanya, tamohon. Kenapa? Apa maksudnya rahmat? Iradatuhu al-khair. Yaitu Allah memberikan kita kebaikan. Rahmat. Kenapa? Apa maksudnya rahmat? Iradatuhu al-khair. Yaitu Allah memberikan kita kebaikan. Rahmat. Yang banjir najik ke rahmat. Rahmat. Lu lagut penjempuh. Lu lagut ijapel. Rahmat yan. Uji raya yan. Tirih rumah-rumah na rahmat. Rahmat. Lagut heng. Yang kabeh li'i adum yang ibancara na rahmat lagut sepatu pacu urang jak li'i adum rahmat dalam berbagai aspeknya ya. Kemudian wan ni'mah, kita berharap dengan rahmat Allah itu mendatangkan nikmat. Lebih nikmat oleh Allah. Kadang kita tidak butuh ini, orang lain membutuhkan itu, yang mandum rahmat Allah. Musim kuang rahmat, lagut kolkas, lagut athi. Mamanya musim dingin saja. Kahanai pegak pobrik athi, tempat hanapat pakai athi. Nya rahmat. Watai bunopu sebaliknya lagut ya lepi tat, lagut jalimbut. Musuh hana lepi ke kahan lagut jalimbut ya. Menan. Sakit ruang tekreh. Nah hikmah lagut kaso musuh ruang de kalumi ana payah beliau kaso le ana de kaso ron ana sebab bakat ruang kupi lagi kaso maka na tuliung ruangnya berarti lagut kaso sebab tetaih memang tuliung ruang agak sakit becut lagut lah kaso mekilah nah hikmah nah lagut menyuk murut dan sebagainya. Jadi itu maksudnya adalah mendatangkan kebaikan. Rahmat Allahnya mendatangkan kebaikan. Wal ihsanu ila khalqihi, dan Allah memberikan kebaikan kepada kita sebagai makhluknya, maka kita pun disuruh berbuat ihsan pada orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ihsan itu orangnya disebut muhsin, jamaknya muhsinin. Ihsan adalah nilai yang sangat tinggi. Jadi ihsannya kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan mewah artinya. Kebaikan yang superlatif. Kebaikan yang melebihi. Nyekeun ihsan. Tanya tajak bak urangnya. Karena urangnya nak pernah ajak bak tanya. Nyekeun ihsan. Umai lu payah hujak bak khauri gaknya. Hai pujen ajak man. Hai lu payah hujak. Sebab tak khauri lu nyaman yang hujak. Yang kebaikan biasa-biasa. Bukan ihsan. Nyong gaknya hana rejak dah khauri tanya. Pas undangan khauri gaknya, ajak si. Yang lego, maka pun ajak baganya. Tedon khauri gaknya hana rejak barona. Ihsan. Tapi mahai taknya. You mahai. Dah mu popo sinyak tim lagi nya. Yang le putra kun, 3 hajak balung, 12 ke aku jak baji. Nyan yang le rumus tanya. Jadi ihsan berbuat kebaikan di atas rata-rata.
Tak tolong gak nyan karena pernah tolong tanyo. Biasa ya. Pakai orang nak tolong gak nyan. Ibang tolong gak nyan boroji na ate pudih long. Ate mu teng paneng long, ate mu kreh long, ate mu feh long, gak nyan bantu. Apa aku bantu gak nyan ino? Nyan balah kebaikan. Terhadap orang yang ilahnya tanyo tak kebaikan nah barang mu popo sinya. Walaupun tengku tak gede. Maka berarti kita masih biasa-biasa saja. Belum mendapatkan sesuatu yang mewah. Jadi tanya kebaikan mewah hanya ada temung lo. Kebaikan rata-rata yang kebaikan rata-rata. Baik. Fit dunia ya ummul mu'minu yang gekun dengan Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala gesayang urang di dunianya yaitu yang umum secara umum secara general gesayang mendum li Allah. Apakah dia itu mukmin gesayang li Allah. Urang mukmin gerah gatai JBI pulih gerah. Urang kafir gerah gatai JBI pulih si gerah nu. Namdeh ke hang pulih gerah. Pujit mangga yang pulih gerah. Nya ke sahabat agaknya kan urang mukmin makin JBI makin gerah. Tapi kan urang mukmin sakit ge mubat dengan izin Allah pulih. Urang kafir sakit di mubat dengan izin Allah pulih si nyang geun ya ummu. Artinya sayang Allahnya gepumum idonyayo. Urang hana sembayang mentang gu sayang si Allah nu. Hai gubi si iya, gubi peng, gubi harta dan sebagainya. Berarti Ar-Rahman itu adalah sayang Allah di dunia ini kepada orang mukminkah atau kepada orang kafir. Urang na ibadatkah atau urang hana ibadat. Sayang menduli Allah karena Allah bersifat Ar-Rahman. War-Rahimu adapun Allah bersifat dengan Rahim yahtasu ihsanuhu kekhususkan ihsan Allah kepada hamba ge wa in'amihi dan gebi nikmat Allah kepada hamba bil mukminin hanale urang kafir yang khusus kepada urang mukmin hanale ke urang kafir maka geun Ar-Rahman ablaghu minar rahim dalam bahasa tauhid. Ar-Rahmannya maknanya lebih umum daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim khusus. Ya, maka menyatakan Ar-Rahim khusus sifatnya. Sering lu terjemahkan mereka makna silaturahmi dengan silaturahim. Silaturahim nyan khusus. Silaturahmi umum. Siapapun dia, apakah family kita ataukah bukan family kita, nyan umum geun silaturahmi. Uroraya tamu saho mandum teu nyekeun silaturahmi. Uroraya tamu saho rumah ne kaiwo pacut kenan, kaiwo ne, kaiwo miwa, kaiwo mayu dan sebagainya. Yang geun khusus rahim, maka geun silaturahim. Jadi lebih khusus silaturahim. Yang lebih umum silaturahmi. Nah, kan berjih na lubegahnya. Bak tulis silaturahmi, silaturahim. Bayi tulis silaturahmi. Ija orang yang salah tulis ya. Ciputan tak sepanduknya. Silaturahim tulis. Ija orang po. Kau balik sepanduk. Dan kata tulis silaturahmi, balik silaturahim. Putan maksud lom. Gantau lom sepanduk. Dari peristiwa itu, maka menghadirkan ulama tafsir yang ahli bahasa, pelajari itu, 4 beda rahmi dengan rahim. Ladum roraya halal bihalal, mari kita rajut silaturahim. Ladum halal bihalal, mari kita rajut silaturahmi. Kan beda pun no? Pelajari itu. Yang pasti sesuatu yang beda kalimat. Menyamunan pelajari, oh menan makna. Lagi kita tanya, bengeh ngembrigen, yang beda makna. Tunu dengan palak beda sih. Icas beda lah. Lige beda lah makna je. Nasi lam tinggi. Kah beo tinggi le. Ya beda-beda je. Pasti na beda ya. Sebab nambah istilah bahasa Arab beda lafaz, beda makna. Ya. Baik. Nawat gitu ya.
Berikutnya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dalam namanya yang lain, yaitu Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik ay al-mutasarrifu bil amri wan nahyi. Allah Subhanahu wa taala yaitu yang memiliki peraturan dengan perintah. Wate tak buat perintah, nyan perintah Allah. Wate tak puji larangan, nyan larangan Allah. Man kan gelarang le Nabi. Yang gelarang le Nabi tak gelarang le Allah sih. Man kan ata geyu le Nabi, ata geyu le Nabi, ata geyu le Allah sih. Apa yang dilarang oleh Nabi juga yang dilarang oleh Allah. Karena selalu sinkron. Apa yang disuruh oleh Nabi, itu pun apa yang disuruh oleh Allah. Cuman dalam penjelasannya, kepegat makna bahwa huwal muluk, huwal malik. Allahnya sebagai yang punya otoritas, yang punya wewenang terhadap perintah dan terhadap larangan. Oleh karena itu mutlak wewenang Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tidak boleh mengatakan boleh. Apa yang diperintah oleh Allah, kita tidak boleh melarangnya. Maka kita nak larang orang, timang-timang boleh. Allah Ta'ala nak gelarang, Allah Ta'ala nak gelarang, pupat hati tak larangnya. Lanjut larang. Walaupun nanti dilihat dari segi makna-maknanya. Yang kejip jangan nak gelarang secara qat'i. Kalau larangan itu tidak tegas dalam Al-Quran, itu kita tidak usah cari-cari muka dengan hukum. Nah, jadi bukan kita yang melarangnya. Allah saja tidak melarang. Masa kita berani-beraninya melarang? Allah saja tidak memberikan makna itu haram. Tidak bermaksud itu haram. Kenapa kita menerjemahkan dengan haram? Nah, lado BBO kah haram? BBO kah haram? Padahal kalau dentenya makna ji haram. Bisa maknanya kadang-kadang menggunakan dengan kausalitas. Kenapa itu haram? Bukankah pada saat Sayyidina Umar itu tidak menghukum orang yang mengambil makanan orang lain karena lapar? Karena kau jarau katanya. Man hukum cuma cukup bukan haram. Tapi kan tidak semuanya ditempatkan keadaan itu. Jual beli, wajib punya jual beli guna ijab kabul. Salah satu rukun jual beli ada ijab, ada kabul. Urung belau lima, yang peng geron 20 juta, lima kelung, kan terima peng, kan terima lima, kan ijab kabul. Mau urung belau rukuk tiba. Bumat rukuk leh. Kalau belau rukuk ron tiba dengan peng 100 rupiah. Kalau terima peng ron 100 rupiah dah lujuk rukuk geron. Padung ke si orang belau rukuk. Aku habis hotel baik ijab kabul. Nah, nanti ada barang-barang hakir. Barang-barang remeh yang hana payah hijab kabul karena maklum hukumnya. Maklum artinya itu sudah maklum menurut hukum adat. Karena dengar kaidah al-adatu minal adat itu bahagian daripada hukum. Yang kena hukum adat. Secara adat kalau ada kios tidak ada orang duduk. Kios kedai klep. Gampung kena kedai klep dong. Nah, kedai klep urung muka rukuk dalam peluk, duduk rukuk dalam peluk. Kemudian yang punya kedai itu, ya sah kat sembayang. Kedai hina naju hina. Rukuk pe hina hana getuk kedai. Nah urang hawa rukuk, kamu hit peng lengkeh. Geja agaknya ngupudu aju peng hinan, gecok rukuk. Keh kai gantung hinan. Gecek ju getik je peng gejak horat. Iwa urang po kedai, kok na peng 4,000? Ohnya pasti na urang cok rukuk. Paki di mana ijab kabul buno. Nya hana payah buat pengumuman le. Pengumuman sayang nak cak rukuk buno ni balik ile. Tak ijab kabul balik ni piang rukuk ya. Hana payah. Karena itu hukum maklum kepada adat. Maka khun al-adat binal muhakkamah. Adatnya dia kepada landasan hukum sih. Tabaknya kira bahagian-bahagian yang berlaku secara umum. Ya. Tapi belum menghanjit lagi nyan. Baik nak ajak barak muhgok, bila nak peduk peng nak cok muhgok. Itu bukan barang hakir, bukan barang remeh. Tapi itu barang sakil, barang berharga. Lanjut, man ehna kira berharga menurut hukum adat. Ya. Habis hotel mana? Ambil lewat hotel. Sedikit lagi, jadi
Berikutnya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita hamba Al-Quddus, yaitu Al-Malik Al-Quddus, Al-Malikul Quddus. Nanti disambung bacaan. Apa maksud Allah sebagai Al-Quddus? Bahkan salah satu namanya adalah Al-Quddus. Al-Quddusu Jalla Jalaluh. Ay at-tahiru an kulli ayyibil manzahi. Yaitu Allah Maha Suci, at-tahir, dari apa saja yang menjadikan Allah itu aib. Hana aib Allah. Hana kekurangan Allah. Hana cupa bahasa Aceh. Hana cupa. Jadi tidak ada sedikit pun pada Allah itu aib. Mamanya bak kitanya, mantabah tubuh dan aib. Mantabah tubuh tu. Untung saja Allah menutupi aib kita. Maka boleh lem doa. Yaitu wastur uyubana. Yang berdoa adalah kena Allahumma syarah bi salat yang itu wastur uyubana. Ya Allah nutup aib long baik nu pehah, baik nu pehing, malai tu. Tutup aib. Maka buat tutup aibnya buat yang paling god. Tutup aib god kan tutup lagi tanya kan dah cak ijah tutup. Okah kaya nak jak-jak kena. Yang kau tutup di rumah. Kau tulang aib, kau tutup di rumah. Kau baluk kan. Artinya tidak mengumbar. Hana tahambo salah kau. Hana ta sipru. Hana ta riru. Hana ta tintung kau. Lalu pandai nak lalang kawan juga tintung kau. Itu tidak boleh. Cara akhlak tidak boleh. Jadi ditutupi kekurangan hamba itu kita tutupi karena Allah Maha tahu aib kita, tapi ketup nyakan ketup oleh Allah. Lalu lemperang kau ikut. Anda kerja melung yang kerja semua buat ini. Nutupu aib kanjai ini tu. Ira ni pemenan, lu han luak duit ke ira ni. Karena nutupu aib ira ni, pu tak pegah ke urang aib. Pemenan tu. Belum pegah pipu ke pegah ke antum aib. Jadi sama-sama ketup. Maka karena sama-sama ketup, ira ni nak hormat lu, perhatian nak hormat ira ni lu ira lu kem. Kagak hormat lu, padahal lu sapu lu kutan ni. Menan si ira ni, cium jaro le kau kan. Dan sore kan hana hidup aib. Punya hidup aib, ngangaki mana sah ni. Tengok hidup pun tanya aib kan, ngangaki mana sah. Karena getup oleh Allah. Yang geun Allah Maha menutupi aib. Dalam doa wala aiban illa satarta. Ya Allah, tidak adalah aibku kecuali hanya Engkau yang menutupinya. Jadi biar kalian tak buka aib kau. Dan hadis benar-benar bet mengedung kitab akhlak. Orang yang galak buka aib kau, maka orangnya yuh kalau meninggal akan geruah aib oleh Allah. Akan geruah menteng, gehambo aib. Jadi berupayalah menutupi aib-aib orang lain karena semua kita juga memiliki aib. Hanya manusia yang aib. Baik. Jadi Allah Al-Quddus artinya Allah Ta'ala-nya bebas daripada aib amma la yalik yang tidak layak pada Allah. Menyoba tanya, berat amat, mencoba tubuh aib. Jadi ini bahagian daripada sifat Allah. Terakhir, As-Salam alladhi salima minan naqais. Karak sama lagi Qudusi. Menyosalam Allah selamat bebas daripada kekurangan. Karena Allah bersifat kamaliyah. Apa itu kamaliyah? Allah maha sempurna. Semuanya sempurna pada Allah. Keadilannya sempurna. Kemaha kuasaannya sempurna. Semuanya yang ada pada Allah adalah maha sempurna. Yang ada pada kita adalah kelemahan dan kekurangan. Jadi demikian, mudah-mudahan insyaAllah ke depan. Mantang nak teh, pada menit tu. Put menit tu. Punya put menit tu, untuk kalimat. Wa kullu afatin talhaqu al-khal. Dan pada Allah Ta'ala itu, tidak ada sesuatu afat, celah, atau yang menjadikan Allah Ta'ala itu kekurangan. Kadang-kadang minal afat, wan ni'mah. Tidak ada apapun yang itu ada pada makhluk. Kita nyop nasui dia kena. Tiga makan. Pakai orangnya berehat. Sui. Ya Allah Ta'ala hana sui. Hana. Pakai na juga aku ngak tak boleh aku. Jadi pu yang nak makhluk atanya mandum hana ba Allah. Di samping Allah adalah mukhalafatuhu
lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Jadi jangan puturi dro ke Allah. Seolah kala ya, kagak turilung mah, nak turilung ke Allah Taala. Jadi yang berhak puturi dro ke Allah. Itu kan. Dia kadu tolong. Nyai tanya tak gerham gok. Lebu mohon ji gerham dia tanya baru cok tilap tanya. Payah 3 gerham ji yang gerham tanya. Nah, jadi Allah lah yang maha perkasa memperkenalkan dirinya Allah, sifatnya, namanya kepada kita sehingga katanya tertanam Allah maha sempurna, Allah maha tahu, Allah maha memiliki, Allah maha suci 4, Allah maha kasih, Allah maha sayang yang geturi ke dalam Asmaul Husna. Demikian guru-guru, mudah-mudahan noile malamnya Muhammad Nasir Matang atau Maulizul Akbar.